Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Lawan yang bisa dibilang cukup kuat untuk dikalahkan. Tapi masih ada peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk memenangkan laga. Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Ada beberapa celah yang bisa dimaksimalkan Sintayong untuk bawa Timnas Indonesia kalahkan Kuwait dan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa mengalahkan Nepal. Namun untuk Yordania dan Kuwait, Timnas Indonesia butuh usaha ekstra untuk melakukannya. Meski begitu bukan berarti tidak ada peluang, dan kita akan mengulas cara yang dimiliki Timnas untuk mengalahkan Kuwait dan Yordania. Yang pertama, main rapat. Timnas Indonesia wajib bermain rapat alias memainkan 5 back sekaligus. Formasi ini pernah membuat pusing Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF 2020. Selain bermain rapat, pantang bagi skuad Timnas Indonesia untuk lengah sedikit pun. Sebab lengah sedikit saja lini depan Yordania dan Kuwait dapat memberi hukuman bagi Timnas Indonesia. Kedua, andalkan kecepatan. Tim-tim Asia Barat kerap kerepotan menghadapi kecepatan pemain-pemain Asia Tenggara. Hal itu sudah dibuktikan saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di laga pertama fase grup Piala Asia 2007. Saat itu Budi Sudarsono dan Eli Aiboy menjadi mimpi buruk pertahanan Bahrain. Karena itulah dalam hal ini, kecepatan Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri dapat diandalkan Sintayong untuk mengobrak-ngabrik pertahanan Yordania dan juga Kuwait. Ketiga, mental kuat. Sintayong memuji mental pemain-pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Terbukti beberapa kali ketinggalan dalam momen genting, mental Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tidak kendor. Mental yang sama atau bahkan lebih tinggi lagi diharapkan ditunjukkan Timnas Indonesia saat bersua Kuwait dan Yordania. Sebab secara level permainan, Kuwait dan Yordania kualitasnya lebih tinggi ketimbang Malaysia atau Singapura. Keempat, antisipasi bola mati. Tim-tim Asia Barat kerap mengandalkan bola mati untuk membobol gawang Timnas Indonesia. Keunggulan postur tubuh dijadikan mereka untuk mengoyak jala gawang Timnas Indonesia. Karena itulah, tenaga pemain yang memiliki postur menjulang seperti Elkan Bagot dapat diandalkan. Makin dahsyat lagi jika Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Zain Patinama juga bisa dimainkan di barisan pertahanan. Dan yang kelima, panggil pemain keturunan. Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat berpotensi rampung pada Maret atau April 2022 mendatang. Hal itu berarti keduanya bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada 8 hingga 14 Juni 2022 mendatang. Tak hanya dua nama di atas, proses naturalisasi Zain Patinama diharapkan juga rampung sebelum kualifikasi Piala Asia 2023 dimulai. Kehadiran tiga nama ini petaka bagi lini depan Yordania dan Kuwait. Awalnya Yordania dan Kuwait akan memanfaatkan duel udara sebagai cara untuk membobol gawang Timnas Indonesia. Namun seiring kehadiran Jordi Amat dan kawan-kawan yang andal dalam bola atas, Yordania dan Kuwait harus mencari cara lain untuk menaklukkan skuad Garuda.